tak hanya sebagai alat transportasi saja, tapi juga jadi objek wisata, ikon transportasi tradisional di Yogyakarta. Menariknya nih, ada kampung andong loh, sebagian besar kusir tinggal di kampung yang sama. Jalan-jalan ke Malioboro, Yogyakarta belum lengkap tanpa berfoto sambil mengenakan pakaian adat Jawa yang belakangan hits di media sosial. Jangan lupa berkeliling dengan kereta kuda tradisional. Ya, bukan sekedar andong biasa, melainkan simbol kekayaan budaya yang sudah ada sejak lama. Jangan khawatir soal tarif harga bakal diketok ya, karena anggota paguyuban Kusir Andong Yogyakarta sudah punya aturan dan kesepakatan soal ongkosnya. Ternyata kita bisa tawar-menawar. Bapaknya juga ramah kok ternyata kusir-kusirnya. Misalnya ditawar 250, kita nawar lagi 150, ternyata boleh. Dan kalau yang bisa sedikit bahasa Jawa seperti Deka tadi, itu juga bisa jadi tips kita harganya lebih murah. Puluhan kusir andong wisata yang mangkal di Malioboro, sebagian besar tinggal di kampung yang sama yang dikenal dengan Kampung Andong. Tepatnya di Kampung Kenalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Jaraknya 1 jam dari Malioboro. Lihat tuh, deretan andong terparkir di depan rumah warga. Tidak hanya itu saja, puluhan kuda juga ada di dalam kandang. Nah, ini untuk kepentingan warga yang membutuhkan kusir-kusir andong se-Jogja pada kesini. Ya, ada yang beli di sini, ada yang beli di sebelah timur itu tadi. Oh, nah, untuk apa Pak? untuk makanan kuda, namanya daun kacang atau rendeng. Oh, berarti ini nggak sekedar panen kacangnya Pak? Enggak, ini beli di sawah, nanti terus dibawa pulang, diambil kacangnya, terus daunnya dijual. Oke, Nah, ini istilahnya supplier ya Pak? ya. Ada lebih dari 30 kepala keluarga menekuni profesi sebagai kusir andong. Mereka rata-rata punya 2-4 ekor kuda. Jumlah totalnya hampir 100 ekor kuda yang dirawat di kampung ini. Wah, banyak juga ya. Ketersediaan pakan juga cukup melimpah setiap harinya. Bahkan, Kampung Kenalan tersohor sebagai pemasok pakan kuda terbesar se-Yogyakarta. Ini dia datang lagi nih, rendeng atau daun kacang. Jadi nggak sia-sia kacangnya diambil, daunnya juga nggak dibuang karena ini dibuat untuk pakan kuda ya. Iya, Nah pakan ini kuda. hampir tiap hari itu bermobil-mobil datang terus nanti sama ibu-ibu ini dipitikin atau disortir. Daun kacang tanah atau rendeng dipilih sebagai asupan utama pakan kuda yang dicampur dengan bekatul dan dedak. Kombinasi pakan lokal yang membuat kuda sehat dan full stamina. Para istri kusirlah yang bertugas menyiapkan pakan. Langsung percakapan, memisahkan biji kacang dan daun rendeng, lalu mencacahnya dengan alat khusus. Ibu berarti kayak gini tiap hari ya Bu ya? Metik-metik gini ya? Wah, jadi berkesinambungan sih. Bapak-bapaknya di sini jadi kusir andong, kerja untuk narik delman. Ibu-ibunya di sini jadi buruh metik rendeng. Ternyata tuh ini ada kacangnya yang untuk dipanen, dipisahin. Daun kacangnya nggak dibuang, tapi untuk pakan kuda. Dijualnya berapa Pak satu ikat? Itu 12,5. 12.500 satu ikat, Satu lumayan. ikat. Nanti kalau 4 ikat 50.000. 50.000. Merawat kuda ternyata tidak mudah, butuh skill serta bonding alias kedekatan kusir dengan hewan peliharaannya. Untuk menjaga kesehatan kuda setelah pulang dari lokasi wisata, semua rangkaian andong dan aksesoris wajib langsung dilepas supaya tubuhnya tidak iritasi atau terluka. Selain itu, agar dia tidak mudah stres. Fakta uniknya, kuda-kuda yang biasa dipakai untuk andong wisata rupanya keturunan dari kuda pacu. Wah, tapi kok jadi bisa jinak dan mudah dikendalikan ya? Kalau yang pacu itu nggak bisa produktif, itu diambil keturunannya nanti biar bisa untuk andong nanti. Oh, jadi si anaknya itu ya. Kalau kuda pacunya bisa nggak Pak? Udah nggak bisa. Udah sama sekali nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Bahaya atau apa Pak? Ya bahaya kan, udah biasanya di ring. Liar? Ya. Oh, oke. Jadi kalau kuda andong ini lebih bisa dikendalikan gitu? Iya, bisa Mas. Setiap hari kuda dirawat dan rutin diperiksa.
Proses penyikatan sangat penting sebagai terapi kesehatan agar kuda rileks dan nyaman. Oh iya, besi. Nih alat gosoknya ternyata mirip sikat tapi dia dari besi. Tapi kalau buat kita ini sakit, luka kalau buat kulit kita. Tapi kalau buat kulit kuda cocok ya. Cocok. Fungsinya ternyata untuk menghilangkan debu-debu yang nempel, keringet dia dan juga kutu-kutu. Jadinya akhirnya dia sehat ya Pak. Ini penting Pak ya proses kayak gini. Penting. Nih mempengaruhi performa dia waktu pas lagi diajak untuk kerja ya, untuk ngandong. Untuk menjaga kesehatan, kuda wajib mandi setiap hari, baik pagi atau sore hari. Biasanya dilakukan di sungai atau di kubangan air mengalir. Kalau sudah bersih, baru deh rangkaian andong dan segala aksesoris dipasang untuk menunjang penampilan dan menarik perhatian wisatawan. Sebelum menekuni profesi yang sama sebagai kusir andong, konon dulunya sebagian besar warga di Kampung Kenalan memiliki gerobak sapi untuk mengangkut barang dan hasil pertanian. Namun sejak tahun 90-an, ketika kereta kuda atau andong sudah dilegalkan alias mendapat izin beroperasi dari pihak pemerintah Yogyakarta, semua warga beralih memelihara kuda dan membeli andong. Karena fungsinya tak hanya untuk mengangkut hasil pertanian saja, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Layaknya alat transportasi atau kendaraan lainnya, tentu andong juga butuh perawatan dan perbaikan loh. Menariknya di Desa Jetis, Bantul, ada bengkel andong. Hono, sang pemilik bengkel andong yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun menyebut, usaha jasa perbaikan dan pembuat andong masih sangat menjanjikan karena belum banyak pesaingnya. Dalam 1 bulan saja, ia bisa mendapat orderan 4-5 andong untuk diperbaiki. Rata-rata, bagian roda yang paling sering cepat aus atau rusak. Selain roda, bagian apa lagi yang paling sering kalau andong itu rusak? Per mas, Per. putus. Per itu yang di bawah tempat duduk gini ya? Ini begasnya ini. Oke, putus ya. Oke, kalau nyerpis gitu Pak, biayanya kisaran berapa Pak kalau untuk andong? Kalau Misalnya roda. roda itu mas tergantung Kerusakannya? kerusakannya rugi Rata-rata sama berapa? kayune rata-rata yo 500. 500.000. Berapa hari jadi? Ya 2 hari. 2 hari bisa. Kalau per ongkosnya sekitar? 100.000 putus sambung lagi 100.000. Oke. Selain servis, pria generasi kedua pemilik bengkel andong juga kerap mendapat pesanan pembuatan andong baru. Baik dipakai untuk andong wisata maupun untuk kebutuhan koleksi pribadi atau instansi. 80 juta untuk satu andong besar udah siap ya. Udah jadi itu untuk nanti andong wisata ya. Belum termasuk kuda ya. Belum mas. Belum jauh ya. Iya. Kudanya juga lebih mahal. Harganya yang fantastis tentu seimbang dengan kerumitan dan kesulitan dalam proses pembuatannya. Tak jarang Hono mengalami beberapa kali kegagalan saat pembuatan beberapa bagiannya, seperti roda, per pegas, sampai rangka besinya. Waduh, jangan mas. Pedot mas. Kenapa Pak? Ini Putus? pedot mas. Ini apanya yang putus? Ini kawatnya mas. Oh kawatnya ini untuk nyambung. Untuk nyambung. Oh, itu karena kenapa sih Pak kok putus? Kekerasan mas. Terlalu keras. Terlalu keras waktu pembakaran. Langsung Oh, dicelup gitu. coba lihat. Oh nih, dia tuh ternyata mau disambung pakai besi ini, tapi ternyata pas disambung udah dipanasin susah-susah, putus. Nih sebelah sisi sini putus. Akhirnya mangap nih gini. Putus ya Pak, berarti harus dibikin ulang. Ini dia nih salah satu bagian tersulit ya Pak ya, untuk buat andong baru tuh bagian ban atau roda. Karena bagian ban atau roda itu ada 3 lapis ya Pak. Dari jerujinya itu terbuat dari kayu, terus kemudian peleknya itu dari besi, baru ini dari karet mentah ban ini. Nah ini tuh cara merangkai 3 lapisan itu susah ya Pak ya. Siapa sangka, sebelum andong menjadi salah satu ikon pariwisata dan budaya Yogyakarta, dulu terselip sebuah kisah kelam yang menghantui para kusir andong. Pasalnya, dulu kusir andong harus kucing-kucingan dengan petugas karena andong dianggap ilegal dan tak berizin beroperasi di sekitar Malioboro.
Namun sejak tahun 1990-an, pemerintah Yogyakarta sudah mengesahkan andong sebagai salah satu transportasi dan warisan budaya.